Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pendengar Radio Swiba, radio kesayangan orang Karanganyar. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama mendengarkan kuliah yang dari Masjid Agung, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan atau tafsir surat Al-Ikhlas. Bahwasanya surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang terpendek setelah surat Al-Kautsar dalam Al-Quran urutan yang ke-112. Surat Al-Kautsar ini memiliki banyak nama, di antaranya surat Al-Ma'rifat, kemudian surat Al-Jamal, nama lain juga surat At-Tauhid, surat An-Najat, keselamatan, surat An-Nur, surat Cahaya, surat Al-Mu'awwidzah, surat perlindungan, dan surat Al-Mani'ah. Ini nama lain daripada surat Al-Ikhlas, karena dengan membaca surat Al-Ikhlas akan diselamatkan dari fitnah kubur dan lain sebagainya. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani itu dalam kitab tafsirnya Murrah Labid, ini kitab saya yang saya bacakan, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini turun di kota Mekah, maka dinamakan surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran itu ada istilah Makkiyah dan Madaniyah. Kalau surat Makkiyah ini dalam kajian ulumul Quran, bahwasanya ini surat turun sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu ada nama lain namanya surat Madaniyah, artinya surat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Ikhlas ini surat yang turun di kota Mekah, maka disebutkan Makkiyah. Ini kalimatnya ada 15 kalimat, terdiri dari 4 ayat dan ada 47 huruf. Yang pertama, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini memiliki asbabun nuzul atau yang melatar belakangi surat ini turun. Yang pertama, ini banyak riwayat yang menjelaskan, di antaranya ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak, bahwasanya orang-orang musyrik itu mengutus salah satu utusan yang bernama Amir bin Tufail kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menitipkan pertanyaan dan pesan kepada Rasulullah. Amir bin Tufail menghadap Rasulullah, kemudian, "Wahai Muhammad, kenapa engkau selalu membuat onar dengan agama-agama kami dan berbeda dengan agama-agama kami? Apakah kamu Muhammad, jikalau kamu itu fakir miskin, maka aku akan kasih kamu uang. Jikalau kamu gila," ini kata Amir bin Tufail, utusan orang musyrik, "jikalau kamu gila, maka akan kami obati. Jikalau kamu Muhammad suka dengan perempuan,
maka akan kunikahkan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lastu bifakirin, saya bukan orang fakir dan saya bukan orang gila, dan saya tidak suka dengan apa yang kamu sebutkan suka perempuan itu. Saya itu Rasulullah, utusan Allah yang mengajak kepada kalian semua untuk meninggalkan sesembahan berhala menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini utusan yang pertama, Amir bin Tufail gagal. Kemudian orang musyrik itu mengutus orang yang kedua dan mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya, wahai Muhammad, apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas atau perak atau terbuat dari roti? Kemudian turun surat Al-Ikhlas yang jumlahnya 4 ayat. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Qul, ini ayat pertama, ini Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa, dia, Allahu, Allah, ahadun, zat yang satu, zat yang esa. Nah, ini menggunakan redaksi kata-kata huwa. Kalau dalam kajian Torekot itu jelaskan bahwasanya huwa itu ya biasa. Kalau pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 kemudian hu, Allah, 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 dan hu. Nah, ini diambil dari surat Al-Ikhlas ini. Kemudian yang kedua, Allahus samad. Jadi Allah itu tumpuan harapan. Jadi apapun yang kita minta dan lain sebagainya hanya tumpuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hajat kita maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allahus samad, lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Dan ayat yang keempat adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang menyamainya. Nah, jadi nama lain daripada surat Al-Ikhlas ini maknanya nama lainnya banyak sekali. Oleh karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Murah Labid ini jelaskan bahwasanya ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in nuran wa nurul Qur'an qul huwallahu ahad. Para pendengar radio Suiba dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Rasulullah dawuh bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki cahaya, dan cahaya Quran adalah qul huwallahu ahad. Nah, maka nama lain daripada surat Al-Ikhlas itu adalah suratun Nur. Dan hadis lain dijelaskan juga bahwasanya suatu ketika ada seseorang curhat atau mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah ekonominya seret, kemudian banyak masalah dan seterusnya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan pesan kepada orang tersebut, jikalau kamu masuk rumah maka mengucapkan salam, ada orang atau tidak. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, tetap mengucapkan salam untuk diri kamu sendiri dan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Ini dijelaskan dalam tafsir Murah Labid karya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian setelah dilakukan amalan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang yang mengadu tersebut, kemudian orang tersebut itu mengamalkan, dan akhirnya suatu ketika orang tersebut itu datang kepada Rasulullah dan menyampaikan, alhamdulillah setelah saya
mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang diperintah panjenengan Rasulullah, ekonomi saya sekarang lancar dan seterusnya. Oleh karena itu, ini adalah diantara fadilah daripada surat Al-Ikhlas. Bahkan suatu ketika ada hadis lain dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sedang sakit sehingga menuju matinya, maka dia tidak akan kena fitnah kubur. Bahkan nanti malaikat akan membawanya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, para pendengar, para pemirsa Radio Swiba dimanapun Anda berada, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini surat yang sangat pendek tapi memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, sekarang kita sudah memasuki fase yang kedua di bulan suci Ramadan, yaitu fase Al-Maghfirah. Karena dalam Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah 10 pertama 1 sampai 10 adalah rahmah, kasih sayang, dan 10 yang kedua 11 sampai 20 itu adalah maghfirah, ampunan, dan 10 terakhir 21 sampai selesai itu adalah itsqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan sekarang kita sudah memasuki fase yang kedua, maka mari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sholat witir kita biasa membaca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa, pendengar Radio Swiba dimanapun berada tetap istiqomah dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan siam di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita setelah memahami kandungan surat Al-Ikhlas ini, kita lebih mantap lagi dalam beribadah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.